kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai perencanaan arsitektur enterprise dengan kerangka kerja TOGAF pada PT Nike Logistik Indonesia. Selanjutnya, di sini juga ada nama kelompok, yaitu yang pertama ada Setiaji Cahya Nugroho, ada Eko Pangestu Aji, ada Reza Sadi Krianto, kemudian ada Siti Halimah, dan yang terakhir ada Seli Puspita Maharani. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk Seli Puspita Maharani, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Saudari Siti Halimah. Selanjutnya, saya akan sebutkan dari agenda makalah perencanaan arsitektur enterprise dengan kerangka kerja TOGAF, The Open Group Architecture Framework pada PT Logistik Indonesia. Yang pertama ada pendahuluan, lalu yang kedua ada latar belakang, yang ketiga ada kajian pustaka dan teori, lalu yang keempat ada metodologi penelitian, yang kelima ada pembahasan dan analisis, yang keenam ada kesimpulan dan saran. Selanjutnya pendahuluan pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, perencanaan arsitektur enterprise pada PT Nike Logistik Indonesia dengan kerangka kerja TOGAF dan metode arsitektur development method. Baik, terima kasih untuk presentasi saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Sodi. Terima kasih Saudara Seli atas waktunya. Di sini saya Reza Sadi Krianto akan menjelaskan tentang latar belakang. Perkembangan teknologi dengan sangat cepat. Hal tersebut terbukti dengan semakin meningkatnya adanya peran teknologi dalam berbagai bidang kehidupan suatu perusahaan. Tanpa adanya teknologi informasi, tidak mungkin dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Karena teknologi informasi merupakan salah satu faktor yang menentukan perusahaan dalam membuat kebijakan bisnis yang akan mencapai profit maksimal. Oleh karena itu, diperlukan suatu infrastruktur teknologi informasi yang ditata dengan baik. Infrastruktur teknologi informasi merupakan salah satu investasi teknologi informasi yang diperlukan oleh perusahaan dalam mengelola segala kebutuhan teknologi informasi. Selanjutnya, kajian pustaka dan teori. Kajian pustaka dan pembahasan teori dasar yang berhubungan dengan perancangan arsitektur entrepreneur pada PT Nike Logistik Indonesia dengan TOGAF ADM. Kajian pustaka membahas teori yang diperlukan untuk menyusun penelitian dan yang diusulkan. PT Nike Logistik Indonesia didirikan sejak tahun 2005. Perusahaan ini bergerak dalam bidang freight forward. Didirikan oleh Arif Tejo Sumartono dan Santoso Prayogo dengan modal awal 200 juta. Saat ini PT Nike Logistik Indonesia mempunyai satu kantor pusat di Surabaya dan 2 cabang pembantu di Denpasar dan Semarang. PT Nike dapat menangani kebutuhan logistik yang melayani ekspor, impor, dan transportasi domestik dan pergudangan. PT Nike terus memastikan dalam mengirim tepat waktu kargo pelanggan dengan mengoperasikan kapal, truk, gudang, kontainer depot, terminal barang, dan pelabuhan yang terintegrasi dan lengkap dalam rantai logistik. Sebagai perusahaan yang beroperasi di Indonesia dengan kemitraan dengan perusahaan pelayaran global terkenal PT Nike Logistik Indonesia 2008 sampai 2010. Di sini saya Pangestu Aji akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian kita ada 2, yaitu pengumpulan data dan primary source. Di pengumpulan data, yang pertama kita ada pengamatan langsung atau observasi terhadap organisasi yang terkait dengan mempelajari dokumentasi, tujuan dan struktur organisasi, proses bisnis dan kebijakan teknologi informasi yang telah ada pada instansi yang terkait.
Kemudian yang kedua ada wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian. Setelah pengumpulan data ada primary phase. Di dalam primary phase yang pertama ada menentukan lingkup perusahaan, yang kedua ada konfirmasi pemerintah dan dukungan framework. Kemudian yang ketiga menetapkan framework arsitektur, yang keempat menentukan prinsip-prinsip arsitektur enterprise. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan tentang pembahasan dan analisis. Di dalam penjelasan analisis, penjelasan proses yang akan dikerjakan pada tahap ini disesuaikan dengan penjelasan pada bab metodologi penelitian. Proses pengumpulan data berupa wawancara dan observasi merupakan tahapan dari pengelolaan kebutuhan. Pada bab ini, dalam setiap tahapan administrasi akan memulai proses identifikasi masalah, analisis masalah, dan solusi dari permasalahan tersebut. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setia Cahaya Nugroho akan melanjutkan presentasi dari Eko Pangestu Aji. Saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diberikan berdasarkan pembahasan dan analisa pada perencanaan arsitektur dengan kerangka kerja TOGAP, The Open Group Arsitektur Framework pada PT Nike Logistik Indonesia Arsitektur Enterprise meliputi pada arsitektur bisnis dihasilkan rancangan proses bisnis pada 13 fungsi bisnis, di mana sudah disesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang akan datang maupun kebetulan fasilitas untuk mendukung perencanaan SI atau TI nantinya. Terus yang kedua, pada arsitektur data dihasilkan 27 entitas data dan relasinya yang disesuaikan dengan kebutuhan fungsi bisnis yang akan datang. Dan yang ketiga, pada arsitektur aplikasi dihasilkan 4 modul aplikasi baru, yaitu finansial accounting, HR administrasi, e-material, dan e-pak, di mana modul tersebut berfungsi untuk mengelola data dan mendukung fungsi bisnis yang akan datang pada masing-masing bagian PT Nike Logistik Indonesia. Dan sarannya, penelitian ini berfokus pada perencanaan arsitektur enterprise dengan TOGAP ADM. Tahap TOGAP yang dikerjakan belum mencakup semua tahapan yang dalam siklus ADM, sehingga masih dapat dikembangkan lagi pada ketiga tahap terakhir dalam siklus ADM, yaitu migration planning, implementation, governance, dan arsitektur change management. Penelitian ini langsung diimplementasikan oleh PT Nike Logistik Indonesia yang disesuaikan dengan blueprint yang sudah dibuat. Sekian presentasi dari saya, akan saya tutup. Bila kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.